yang besarnya dulu gitu, yang yaitu memberantas korupsi. Sehingga saya lihatnya malah justru kurang lebih andil terbesar itu adalah di anggaran menurut saya kalau di bidang perencanaan arsitektur terutama, karena kita udah bisa lihat bahwa bagaimana teman-teman yang mengerjakan proyek pemerintah itu sudah otomatis terpaksa harus mengikuti pola anggaran yang ditentukan oleh pemerintah. Terus dipotong ulang. Iya, jadi misalnya ini udah menurut saya udah jadi satu apa ya, suatu cara yang kalau saya lihat premanisme dalam bentuk yang berbeda gitu. Jadi kayak misalnya tadi, kenapa swasta itu akhirnya harus memanipulasi dan meminjam? Karena dia kalau nggak seperti itu dia nggak akan lolos izinnya. Menurut saya itu adalah tadi penyalahgunaan kekuasaan kan, bahwa orang yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, dia memanfaatkan pemberian izin itu sesuai dengan kemauannya dia. Karena kalau dia nggak mau ikut ya sudah, Anda silakan, Anda akan tersesat dengan loket-loket yang ada itu. Kalau jadi, nah kalau saya sih lihat selama orang yang memiliki kekuasaan itu melakukan diberi ruang untuk melakukan pemerasan itu, ya apapun akan terjadi gitu. Karena menurut saya swasta akan sangat berpikir profit oriented gitu. Dia ngapain saya ngeluarin 100 perak kalau saya bisa keluarin cuma 50 perak gitu. Pasti kan ya seperti itu. Dia ngomongin soal gaining gitu, bahwa saya investasi berapa, saya akan gain berapa. Kalau kita sama swasta kan, proyek swasta paling sering itu ditawar serendah-rendahnya itu swasta, karena mereka tahu kalau saya mau keluar 100 perak ya saya keluar 100 perak gitu, ngapain saya bayar 150 perak gitu. Beda dengan pemerintah yang APBN-nya udah bilang sekian, harus habis gitu kan. Karena kalau didapat lebih murah, dia akan rugi, karena rugi yang dicari bukan harga yang termurah. Nah, dicari bukan harga murah. Jadi karena kalau anggarannya fix. Iya, jadi saya sering sekali ketemu dengan swasta yang adalah harus seperti itu. Mereka ini ada lagi nggak gitu? Ada nggak secara lain untuk menghindari itu? Mereka selalu mencari yang termurah gitu, mencari cara yang termurah, karena mereka tahu itu investasi. Buat swasta menurut saya seperti itu semua. Jadi maksudnya proyek pemerintah cari yang termurah? Enggak, bukan, maksudnya misalnya ngurus izin nih gitu ya. Katakanlah dia ketemu sama subdit gitu. Oh, ini bisa janjiin 10 juta beres. Saya ketemu lagi sama siapa? Oh, 5 juta beres. 5 juta aja deh gitu. Dia pasti akan seperti itu. Dia akan melihat mana yang tergampang. Ya, tadi mungkin pragmatis dalam konteks ya, karena kalau saya ngurus sendiri mungkin saya nggak keluar apa-apa, tapi saya ngambil waktu 10 tahun misalnya. Ya proyek saya selesai dong bangun dalam waktu 2 tahun, proyek saya harus kebangun, karena kalau enggak investor saya akan teriak-teriak. Maksudku berarti lebih baik tadi kan konteksnya. Enggak, saya lihatnya konteksnya kenapa nggak dibesar dulu, artinya semangat besarnya apa nih yang mau kita gaungkan. Maksudnya kalau emang korupsi semua pihak nggak bisa menurut saya selesaiin. Arsitek lalu menjadi arsitek putih lalu dia segala macam, menurut saya juga pasti akan ada arsitek hitam lainnya malah muncul gitu, yang dia akan tenang nih, udah hilang nih orang yang korupsi, udah nggak mau ini lahan buat saya gitu. Saya ngeliat itu suatu nggak akan pernah habis gitu, lingkaran setan itu nggak akan pernah habis selama si setannya nggak ditangkap sendiri dulu gitu. Menurut saya harus hilang gitu. Bagaimana ya, kita tahu lah gitu bagaimana cara nyusun anggaran segala macam di pemerintahan yang masa anggaran 5M buat sebuah kegiatan, anggaran perjalanannya 1M gitu. Kita udah akan, masa kita akan tutup mata dengan seperti itu. Jadi, gitu. Poinnya maksudnya kita maksud saya gini, seperti yang Mas Marco bilang gitu, kenapa nggak jadikan suatu spirit yang menjadi bergulir, semua everybody on that boat, on the same thinking dulu gitu. Makanya tadi terhadap definisi. Jadi membuat orang sadar dulu apa saja ya. Iya, maksudnya kayak tadi definisi korupsi itu apa sih sebetulnya, di definisi bidang konstruksi itu apa gitu loh. Jangan-jangan orang selama ini mungkin kayak tadi pragmatis, dia nggak tahu, oh ini karena masalahnya klien saya mau cepat gitu, dan jalurnya hanya pilihannya ini. Mungkin bagi saya itu tidak. Itu sebut saya nggak korupsi gitu. Jangan-jangan kategori-kategori itu. Jangan-jangan kita nggak on that same perspective, mungkin buat by atau sebenarnya